Kalau kita dulu diajari waktu sekolah ya, Indonesia itu negara yang sangat strategis di antara dua samudra, di antara dua benua gitu. Udah nggak lagi. Kalau kita dalam negerinya kuat, ekonomi kuat, militer kuat, sosialnya kita kuat, institusi politik kita, institusi demokrasi kita kuat, apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa selalu berkata dan menunjukkan bahwa Indonesia cukup besar untuk tidak sekedar diombang-ambingkan oleh kepentingan-kepentingan negara-negara besar di sekitar kita. Pusat pertumbuhan ekonomi dunia itu Chinese sekarang. Dan juga ada komitmen terhadap ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Itu dua istilah yang muncul di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi bahkan pada saat negara kita berdiri, pendiri-pendiri bangsa sudah punya visi yang luas. Apakah itu juga yang kita mau? Sekedar menghapus manusia dari muka bumi lalu mengulang lagi dari awan seakan-akan it's okay. Indonesia kedepannya masih dicari karena itu, bukan karena kita kaya, bukan karena kita paling depan, tapi karena kita peduli. Nah itu yang harusnya kita sadari, itulah value-nya Indonesia. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Faniko Soekarno di talk show Gagasan Progresif. Di sini kita akan membedah beragam pemikiran progresif serta ide-ide baru yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Berbicara politik luar negeri menjadi kebijakan serta sikap suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Nah, di mata dunia, citra suatu negara dapat dilihat dari kebijakan politik luar negerinya. Meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif menjadi perhatian utama. Nah, kebijakan politik luar negeri juga menjadi alat memenuhi kepentingan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bagaimana kita dapat mencapai hal tersebut? Dalam episode kali ini telah hadir pengamat hubungan internasional Ibu Dina Praptora Harja dan Ketua Indonesia Youth Diplomacy Michael Sianipar. Selamat datang di Gagasan Progresif, Ibu. Terima kasih, sama-sama. Mas Michael ya. Terima kasih. Oke, ini kita berbicara tentang mengenai situasi terkini ya. Bagaimana Anda menilai geopolitik Indonesia hari ini? Apakah negara kita sudah cukup proaktif memajukan perdamaian dunia serta kepentingan Indonesia di kancah internasional? Silakan Ibu Dina. Oke, untuk menjawab itu kita perlu tahu dulu di tingkat internasional sebenarnya negara lain sudah sampai mana ya. Wow, ini seperti berkompetisi ya? Iya, karena kalau kita merasa kita sudah aktif, dan saya yakin semua orang pasti sibuk. Tapi sibuk itu kan bukan berarti tepat sasaran, belum tentu tepat sasaran. Jadi saya mau kasih gambaran begini, selama 10 tahun belakangan atau bahkan 20 tahun belakangan sejak tahun 2000-an, itu negara yang namanya China atau Tiongkok itu berkembang dengan sangat pesat, dengan sangat diam-diam, awalnya diam-diam, dan masuk ke segala lini. Dan satu yang paling besar yang harus kita cermati adalah Belt and Road Initiative dia, yaitu satu inisiatif untuk membangun konektivitas maritim baru, darat baru. Dan nanti di atas juga ada satelit dan angkasa yang juga terhubung baru. Jadi kalau kita lihat di sana, challenge-nya buat Indonesia apa? Karena dengan Belt and Road Initiative itu, tempat-tempat yang awalnya sangat remote, sangat terpencil, itu sekarang sudah rame. Dan kalau kita dulu diajari waktu sekolah ya, Indonesia itu negara yang sangat strategis di antara dua samudra, di antara dua benua gitu, dan ada di tengah-tengah persilangan dunia gitu. Udah nggak lagi. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Sejak kapan itu, Bu? Jadi sejak Belt and Road itu mulai aktif di 2015 lah di beberapa titik ya. Kemudian bergerak makin ramai menjelang 2023 pasca pandemi itu udah ramai. Saya kasih gambar nanti bisa diilustrasikan sama teman-teman ya, bahwa Cina itu membuat Asia Barat dan Asia Tengah itu menjadi jalur yang terhubung antara Cina dengan Rusia dan Eropa. Jadi dan itu kemudian India membangun sambungannya dari utara sampai ke selatan. Dari tempat yang sangat miskin mereka punya Kalkuta. Kita tahulah Kalkuta dulu terkenal tempat seperti apa. Sampai ke Amritsar, kemudian nembus ke Teluk Bengal. Jadi jalur
perdagangan dunia tidak lagi harus lewat Selat Malaka. There are options, jadi artinya sudah ada pilihan untuk lewat jalur lain dan itu jauh lebih cepat. Itu satu. Jadi artinya penghasilan kita yang lewat Selat Malaka pasti berkurang dong. Siap-siap ya. Siap-siap. Lalu yang kedua, jalur barang utama produksi itu dilewatkan dengan teknologi-teknologi terkini, railways, kereta api ya, kereta api baik yang biasa maupun yang cepat, itu di Asia Timur terus sampai ke Asia Tengah, Asia Barat, sampai Eropa, sampai Timur Tengah bahkan. Jadi ada namanya koridor Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, Turki. Kalau selama ini kita berpikir, Iran, sejumlah negara sejak kita tahu ya, Amerika berusaha untuk mengisolasikan Iran, Iran sudah terhubung sama dunia yang lain. Dia udah nggak perlu tergantung lagi sama Amerika. Begitu. Jadi kita paham sekarang kenapa BRICS itu menjadi satu hal yang sebenarnya sangat penting untuk kita perhatikan, tapi kita nggak aktif di sana kan, dan belum melakukan apapun ke sana karena menurut kita, menurut Presiden Jokowi ya, timingnya belum pas gitu kan. Belum ya. Kalau menurut saya enggak. Ini this is the moment sebenarnya, karena Iran yang biasa diisolasi tadi sudah masuk ke sana. Itu sebabnya juga sejumlah negara di Afrika itu sudah bergabung, bahkan South Africa yang awalnya itu konco kita gitu ya di konferensi Bandung dulu Asia Afrika. Sekarang kan udah BRICS. Ya. Demikian pula Argentina. Negara-negara G77 lah yang biasanya sama Indonesia sekarang semua udah beralih. Jadi kalau menjawab kembali ke pertanyaan itu, apakah kita sudah cukup aktif? Belum tepat sasaran. Michael, menanggapi? Ya, jadi kalau bicara posisi Indonesia kan sangat dinamis ya. Kita sudah jadi tuan rumah ASEAN tahun lalu, tuan rumah G20 juga sebelumnya. Dan selalu di acara-acara besar dunia Indonesia diundang. Pertemuan G7 di Jepang, Indonesia diundang. Pertemuan BRICS di Afrika Selatan kemarin, Indonesia diundang. Kalau saya sih cenderung optimis bahwa Indonesia dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu, posisinya di mata dunia itu semakin naik. Karena kita punya daya tawar ekonomi dan relevansi. Sebagai seorang pemuda ya saya melihat bahwa makin lama cita-cita berdirinya bangsa ini semakin bisa kita wujudkan. Kenapa kita menjadi negara yang baru? Karena kita mau menghapuskan penjajahan di seluruh dunia. Dan juga ada komitmen terhadap ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Itu dua istilah yang muncul di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi bahkan pada saat negara kita berdiri, pendiri-pendiri bangsa sudah punya visi yang luas. Mereka memerdekakan Indonesia, berjuang untuk ada kemerdekaan ini, bukan sekedar untuk kesejahteraan diri sendiri. Tapi tahu nggak satu alasan kenapa saya bilang, misalnya kita nggak bisa jadikan keketuaan Indonesia di ASEAN atau G20 sebagai satu ukuran? Ya itu soalnya memang rotasi. Iya. Tapi maksudnya lebih dari itu, kebetulan saya juga waktu itu ketua untuk G20, pemuda G20, yaitu U20. Dan juga waktu ASEAN jadi tuan rumah, kita bikin ASEAN Youth Summit. Di mana kita undang perwakilan pemuda dari negara-negara ASEAN. Bahkan waktu untuk G20, kita undang dari negara-negara yang non-G20. Dan banyak 100 delegasi pemuda datang. Dan kita juga dapat undangan balik. Jadi saya tahun lalu ke China 3 kali. Karena memang China punya perhatian yang khusus terhadap Indonesia. Ada undangan untuk mengirim delegasi pemuda berkali-kali. Mereka bikin juga namanya World Youth Development Forum. Mereka kumpulkan banyak negara, termasuk dari Indonesia. Saudi Arabia juga undang kita untuk pertemuan mereka, Miss Global Forum. Jadi ada banyak forum-forum pemuda-pemuda dunia yang memang ingin melibatkan pemuda Indonesia. Tentu banyak ukuran ya, apakah Indonesia memang sudah benar-benar respected di mata dunia atau enggak. Tapi kalau saya lihat perhatiannya lebih luas dan undangannya juga di banyak forum negara-negara lain tidak diundang, tapi Indonesia diundang. Termasuk G7 itu, ya G7 selain negara G7, hanya ada beberapa negara yang khusus diundang oleh Jepang untuk bisa hadir, bisa terlibat. Apakah forum itu sekedar gimmick? Mungkin iya. Maksudnya kalau kita berpikir kritis, saya setuju. Bisa saja kita bertanya, Pak Jokowi ke Jepang buat apa? Bawa pulang apa? Kasarnya gitu ya, kalau kita mau kritis ya. Tapi kalau saya lihat kehadiran Presiden Indonesia di forum yang dikhususkan hanya untuk negara-negara maju dari Barat, atau kehadiran Presiden Indonesia di forum BRICS, yang padahal kita bukan anggota nih. Bahkan kita diundang, diajak masuk ke BRICS, tapi kita masih pikir-pikir. Artinya, menurut saya, siapapun presiden Indonesia, termasuk Pak Jokowi ataupun presiden berikutnya, akan menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Karena kita semakin lama semakin diperhitungkan. Ekonomi kita makin kuat, militer kita juga ya kita lihat terus berbenah begitu ya. Sudah pastilah dengan ekonomi yang kuat harus ada militer yang kuat juga. Jadi di mana Indonesia berdiri itu jadi faktor. Urusan Laut Cina Selatan, urusan ASEAN, atau mungkin ada juga aliansi yang sedang dibangun oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.
Bahkan waktu istilah Asia Pasifik diubah, di banyak dokumen internasional itu istilah Asia Pasifik berubah jadi Indo-Pasifik. Indo-Pasifik, bukan Asia Pasifik lagi. Dan itu mendapatkan protes dari pihak China. Karena saya mengalami langsung bahwa China itu tidak happy dengan istilah Indo-Pasifik. Karena kesannya jadi bukan Asia Pasifik lagi, tapi ada unsur Indonesia. Ada Indianya, bukan Indonesia, tapi India. Jadi Indo-Pasifik itu seolah-olah dari India. Dan dari China jadi merasa ini ada perubahan-perubahan cara berpikir di level internasional yang mau dibangun seolah-olah untuk mengisolasi China. Bahkan ada lobby-lobby yang dilakukan. Ya, ini mungkin kalau saya cerita sedikit saja, ada lobby-lobby yang dilakukan pada saat Indonesia jadi tuan rumah ASEAN supaya istilah Indo-Pasifik tidak digunakan, kembali ke Asia Pasifik. Nah, tapi itu menunjukkan bagi saya melihat hal seperti ini, memang saya setuju bahwa ada banyak tantangan bagi Indonesia. Supaya kita jangan sampai kehilangan relevansi. Karena negara-negara besar di sekitar kita ini terus bergerilya. Negara-negara adidaya, baik itu China, baik itu Amerika, terus membangun aliansi-aliansi mereka. Jadi kalau kita pasif, kita bisa ditinggal gitu. Tapi itulah kenapa politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Dan itu yang menurut saya perlu redefinisi di era yang baru ini. Karena kalau kita pasif tentu kita bisa ketinggalan. Tapi faktanya adalah kalau kita pasif pun negara-negara besar ini tetap akan menantikan Indonesia jadi mau kemana nih gitu. Jadi kita harus selalu istilahnya mungkin waspada. Selalu waspada karena situasi internasional akan selalu bergejolak, akan selalu berubah. Tapi yang lebih penting mungkin agak unsur nasionalis ya. Apapun situasi di luar sana yang kita harus pastikan tentunya yang pasti adalah dalam negeri kita sendiri kuat. Kalau kita dalam negerinya kuat, ekonomi kuat, militer kuat, sosialnya kita kuat, institusi politik kita, institusi demokrasi kita kuat, apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa selalu berkata dan menunjukkan bahwa Indonesia cukup besar untuk tidak sekedar diombang-ambingkan oleh kepentingan-kepentingan negara-negara besar di sekitar kita. Tadi Ibu Dine sempat menyebut tentang Cina pada 2022 lalu ya, 2020 lalu ini Ibu dalam salah satu wawancara pernah mengatakan siapapun presiden Indonesia tidak mungkin tidak kerjasama dengan Cina. Apa alasannya nih? Sebenarnya sepenting apa peran Cina bagi Indonesia nih? Kita itu dianggap seperti itu oleh negara lain karena faktor yang justru you belum sebut. Salah satu alasan Indonesia itu dianggap penting termasuk oleh Cina, oleh Tiongkok. Pasar. Cina satu, dia luar biasanya itu adalah sejak awal 2000-an kita udah tahu. Saya masih muda sekali waktu itu ya, belum terlalu merasakan bahwa ternyata eksistensi Cina itu bukan cuma di sektor yang kita biasa lihat ya, memproduksi barang-barang yang seperti ini, tapi yang teknologi bahkan di angkasa luar pun dia develop. Waktu zaman saya kuliah di Amerika tahun 2000-an 2001 ya, itu ngambil S2 S3. Saya udah lihat di satu universitas dia bisa mengirim 55.000 orang untuk belajar satu bidang studi saja. 55.000. Jadi satu bus itu bisa full, isinya orang Chinese semua, dan nggak perlu bicara bahasa Inggris sama sekali satu sama lain. Wow. Itu tahun 2000 ya. Jadi Anda bisa lihat ketika hasilnya 20 tahun kemudian, kita lihat China itu nomor 1 untuk produksi renewable energy. Walaupun sebenarnya awalnya kita pikir itu Eropa, maka saya pikir kita orientasinya ke OECD tuh. Kita tuh masih banyak kurangnya kalau sama OECD, jauh gapnya. Terus yang kedua, OECD itu negara yang sudah sunset sebenarnya, turun. Kenapa kita pilih ke sana? Disinilah kita butuh keterbukaan pemikiran, saling berdebat sebenarnya ya. Itu yang perlunya dibawa di debat capres sebenarnya. Kalau you mau belok ke sana, kenapa beloknya ke sana gitu kan? Alasannya apa? Alasannya apa gitu? Karena pusat pertumbuhan ekonomi dunia itu termasuk aneka produk, jobs, pekerjaan, Chinese sekarang. Industri pertahanan China juga yang develop, termasuk untuk pengembangan aneka inilah ya budaya, produksi-produksi barang yang sifatnya kebudayaan itu juga China lead. Jadi uangnya China tuh luar biasa, currency reserve-nya dia itu. Jadi itu sebabnya negara lain kalau berpikir untuk mendapatkan injeksi dana segar, nengoknya masih ke China. Itu salah satu faktor ya. Belum lagi saya bicara soal kejahatan-kejahatan internasional ya, termasuk trafficking. Itu salah satu pusat di mana itu mulai terjadi transportasi orang dan penjahatnya itu juga dari China juga. Jadi kita mau melihat kemanapun, intinya ya kalau satu negara berkembang pesat, di situ bukan cuma pusat perekonomian, politik dia juga pasti akhirnya memainkan peranan penting di forum-forum global. Karena UN itu di PBB intinya kan berdasarkan GDP.
siapa yang GDP-nya paling tinggi, dia akan bayar paling tinggi untuk kontribusi PBB. Jadi otomatis dia penting China di PBB. Terus yang kedua lagi tadi aneka kejahatan, aneka masalah terkait pencurian ikan nomor satu juga sebenarnya tetangga kita yang satu itu. Jadi nggak mungkin kita bicara hal-hal hari ini baik itu baik maupun buruk tanpa kita melihat ke sana misalnya. China salah satunya. Oke, mungkin ada pandangan lain soal. Saya setuju. Memang China itu semakin relevan. Secara ekonomi dia GDP yang salah satu terbesar di dunia, kedua terbesar, dan mungkin dalam waktu dekat akan bisa jadi terbesar di dunia. Dan investasi dari China itu memang sangat menarik bagi banyak negara, termasuk tadi yang sudah Ibu Dina sampaikan ya, Belt and Road Initiative ya. Kalau di Indonesia sendiri kan salah satu wujudnya adalah kereta cepat WUSH. Yang bisa kita kembangkan lagi ke depan gitu. Nah, berbicara tentang diplomasi menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan politik luar negeri. Bagaimana Ibu Dina melihat kinerja ya dan kualitas para diplomat RI saat ini? Perlukah diplomat ini memiliki kemampuan marketing untuk mempromosikan potensi juga produk Indonesia? Tanggapan Ibu Dina terkait hal ini? Kita bicara soal marketing produk Indonesia, tapi produk Indonesianya apa? Silahkan coba kita renungkan bersama, produk Indonesia yang murni Indonesia aja, itu ada nggak gitu? Karena sekarang itu kan eranya juga global value chain. Satu produk seperti ini, bahkan mobil gitu misalnya kita lihat, itu bisa dihasilkan oleh lebih dari 15 negara. Seluruh komponennya itu dari berbagai macam negara. Termasuk negara yang kita katanya nggak mau temenan. Itu kan? Wow. Jadi, pertanyaan besarnya sebenarnya menurut saya, satu negara bisa menjadi negara yang dihormati dari segi ekonomi itu karena dia memproduksi, bukan dia menjual. Dia memproduksi barang yang kualitasnya sangat dihargai oleh bangsa lain, bahkan terdepan teknologinya, ciptaannya, inventionnya itu kekinian. Nah, tapi kan barangnya ada dulu. Nah, kesulitan diplomat kita, diplomat Indonesia, kita menjual barang mana yang benar-benar murni Indonesia dan barang mana yang siap dipasarkan. UMKM kita itu please deh, itu nggak diorganisir dengan baik, sehingga kalau mereka mau ekspor pun, mereka tuh harus otodidak, walaupun ada pusat pelatihan ini segala macam. Banyak itu. Tapi faktanya mereka itu kan harus gimana ya? Nggak ada funding yang cukup untuk mereka produksi bersama-sama. Kalau di Korea Selatan bikin soya sauce aja, bikin kecap asin itu yang ini, itu kan organisir sama pemerintah, dibeli oleh pemerintah, kemudian dipasarkan. Jadi dari produk-produk rumahan itu standarnya dibuat. Jadi ibaratnya orang bekerja, industrinya kecil-kecil dibangun, tapi dengan standarnya pemerintah, kemudian dipasarkan. Di Taiwan pun begitu sistemnya. Negara besar seperti Jerman awal mulanya kayak Mercedes, Volkswagen segala macam itu kan dari UMKM juga. Setiap kelompok masyarakat bikin, produksi apanya dari mobil itu. Teknologinya nanti dikombin. Itu siapa yang mengerjakan? Pemerintah. Dan bukannya menjadikan masyarakat itu sebagai sapi perahan, tetapi justru diberdayakan betul di tingkat internasional. Dan satu lagi, di dunia itu banyak masalah. Nah, masalah-masalah yang sifatnya global, soal sampah, soal nuklir, soal tadi kejahatan lintas batas, nggak mungkin selesai sendiri. Mau seadidaya apapun satu negara, nggak bakalan dia bisa selesaikan itu masalah. Jadi dia harus bekerja sama dengan negara lain. Makanya negara lain kemudian mengembangkan diplomasi, ada forum lah untuk mereka rutin bertemu. Artinya kalau rutin bertemu itu kan ketahuan tuh siapa yang ngibul, siapa yang enggak. Nah, siapa yang serius, siapa yang enggak. Disitulah kredibilitas satu negara diuji. Indonesia kebetulan jauh sebelum Pak Jokowi dan jauh di masa sebelum kita merdeka sekalipun, itu yang kita bangun. Bertahap kita bangun kredibilitas dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, membangun dari grassroots. Bukan dengan forum-forum elit aja di atas. Di atas itu hanya muncul terakhir sesudah misalnya Natsir muncul di Liga Arab. Itu kan sesudah dia eksis benar di level lapangan ya. Bahkan di antara negara-negara Timur Tengah dia eksis gitu. Dan dia bukan sekedar forum ketemunya. Dia masuk ke grassroots, dia scholars. Dia ilmuwan yang membaca, menulis, dan memproduksi tulisan-tulisan bermutu. Gitu. Satu lagi paradigma yang besar di dunia internasional akhirnya, sebenarnya bangsa-bangsa yang lebih kecil,
itu bisa menawarkan apa sih? Kan nggak semua bangsa besar kan. Ada yang penduduknya kecil seperti misalnya Finlandia, Denmark, atau kemudian negara-negara kecil kayak Singapura. Kalau kita pakai dua paradigma yang tadi, siapalah mereka? Artinya kita bisa membangun satu ide, membuat itu kelihatannya sangat-sangat penting, dan yang lain ikut. Nah, itu salah satu strategi yang dipakai oleh Amerika. Misalnya dengan membangun Indo-Pasifik. Sebenarnya nama tempatnya sih sama aja, tempatnya juga itu-itu aja. Nah, cuman dia ganti nama. Supaya ini loh cara berpikir saya tentang kalian gitu. Dan Cina jadi terancam karena itu kan gaya kamu ngelihat kawasan kita. Jadi artinya di dunia internasional itu kalau menjawab tadi pertanyaan sebenarnya kita itu kekuatan diplomasi kita seperti apa? Kita kan nggak mungkin membayangkan diri kita jadi negara yang adidaya di bidang persenjataan ya. Dan resikonya sangat tinggi lah buat Indonesia. Satu negara yang kuat di bidang itu, dia jelas nggak mungkin bangun dalam semalam. Dia harus bikin buku putih di berbagai macam bidang. Ahli-ahlinya betul-betul harus standby di semua sektor. Dan kita harus siap dihantam negara lain, itu satu. Jadi negara kita itu dari awalnya, kita justru basisnya solidaritas. Kita besar bukan karena hanya Indonesia akan menjadi negara besar, tapi kita mengajak negara-negara lain yang lebih sengsara dari kita bahkan, untuk bisa melihat nih kita didiskriminasi sama negara lain. Nih kita punya kepentingan yang sama nih ya, maka kita ngumpulin resources yuk bareng, kumpul, bikin ASEAN, bikin kerjasama APEC misalnya kita kumpul, kemudian nanti kerjasama kayak sama Australia aja kita ide Bali Proses itu kan idenya ke situ juga untuk mengatasi masalah people smuggling sama trafficking. Kalau kita ngadepin Australia sendirian kan susah. Akhirnya kita ngajakin teman. Nah, itu yang membuat Indonesia akhirnya, tadi pertanyaannya, Indonesia ke depannya masih dicari. Masih dicari karena itu. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita paling depan, tapi karena kita peduli. Nah, itu yang harusnya kita sadari, itulah value-nya Indonesia. Itu yang harusnya dipegang oleh para diplomat kita ke depannya. Tua, muda maupun yang di Kementerian Luar Negeri, sebenarnya harus sadar kekuatan kita di situ. Dan itu sebabnya negara lain, terakhir kita menang di Dewan HAM ya. Dewan HAM 186 dari 195 suara gitu kita menang. Kalau narasi yang ada di sosmed menurut saya keliru. Kalau dibilang bahwa kita mendapatkan suara yang tertinggi, kita paling hebat gitu kan. Bukan begitu sebenarnya. Karena negara lain yang berkompetisi jelas nggak bisa menjalankan HAM, tidak bisa jadi contoh HAM saat ini. Karena lawannya itu kan adalah negara-negara Afrika seperti Burundi, Pantai Gading, kemudian ada Cina, kemudian ada Perancis. Ini kan dua-duanya sudah jalurnya pisah, senjatanya sangat kuat. Maksud ngomongin HAM sih? Kan intinya gitu. Jadi pasti yang dipercaya Indonesia. Lagi soal solidaritas dan kepedulian. Jadi orang lain tuh berharapnya, Indonesia kamu besar, kamu punya sejarah yang bagus untuk membangun solidaritas, yuk bantuin kita. Nah gitu, jadi jangan di perspektifnya kemudian dibuat Indonesia maju sendiri, kita paling hebat, kita paling ini, itu justru yang menurut saya kita aktif bukan untuk itu ya. Karena begitu kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, self-centered, hilang daya tarik kita. Jadi butuh kawan-kawan itu ya. Kalau Pak Maika sendiri melihat tadi sempat kita menyinggung soal diplomasi, diplomat yang memiliki kemampuan marketing. Ya, setuju nggak sih sebenarnya? Atau memang hal itu jangan gitu? Karena punya kemampuan yang berbeda sebenarnya. Ya, kalau menurut saya penting ya. Penting. Tentu diplomasi itu lebih luas. Saya ingat waktu saya kuliah dulu, saya kuliah di Korea Selatan waktu itu. Jurusan saya itu hubungan internasional dan politik. Anehnya di tempat saya itu digabung gitu. Mungkin banyak kemiripan kali ya. Tapi ada lagi jurusan yang beda, itu International Studies. International, Dan di sana itu memang pendekatan diplomasi, tapi dari kacamata ekonomi, bukan dari kacamata politik. Jadi saya rasa, ya tentu saya nggak banyak ngambil kelas di sana, saya ngambil kelasnya yang lebih ke pendekatannya politik begitu ya. Melihat kacamata dunia ini adalah nih aktor-aktor, punya kepentingan, dan seterusnya begitu. Tapi yang saya lihat memang dengan era perdagangan sekarang itu, fungsi diplomasi sebagai membuka pintu untuk perdagangan ekonomi itu memang tidak terelakkan dan penting gitu. Dan menurut saya mungkin bukan cuma sekarang, dari dulu pun juga fungsi itu kan ada. Dan yang kita berharap, dan ini juga disampaikan di dalam debat kemarin, Prof. Mahfud juga ada penegasan terkait dengan kita ingin agar diplomat-diplomat punya keahlian juga dan
dipersiapkan untuk memang melihat potensi-potensi kerjasama ekonomi. Tapi yang memang ke depan ini dengan kondisi global yang berubah ini ya artinya kekuatan dan apa yang harus dibawa oleh para diplomat kita ini harus kita pelengkapi lagi untuk tantangan zaman yang akan datang ini. Nah, ada dalam unggahan video di akun media sosial, Dirjen Imigrasi Silmi Karim menanggapi isu pengungsi Rohingya yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Nah, menurutnya jika mengembalikan pengungsi Rohingya, maka Indonesia melanggar prinsip non-refoulement yang melarang pengusiran pengungsi ke daerah berbahaya. Jadi apa tanggapan Ibu Dina ya terkait pengungsi Rohingya? Bagaimana Indonesia harus bersikap soal hal ini? Nah, ini juga ada blunder sedikit dari Pak Silmi kalau bilang prinsip refoulement yang harus kita cermati. Karena kita kan nggak pernah tangan konvensi 1951. No. Jadi sebenarnya kita nggak masalah. Cuman kalau kita melakukan itu, di mana hati nurani kita? Nah, itu dia. Oke. Dan satu lagi, saya mau kita tuh terlalu bicara Rohingya, agak telat kita bicara Rohingya. Sebenarnya isu ini dari 2012 lah. Coba dilempar-lempar begini, nggak ada dong politisi yang mau ngangkat. Karena orang berpikir, cuman kelompok orang itu aja, kecil, terus paling banter diangkatnya solidaritas Muslim kan waktu itu. Itu pun saya tahu persis, di dalam negeri kita justru bersaing sama Malaysia. Udah biarin aja lah Malaysia yang angkat isunya gitu kan. Dan kita merasa tersindir waktu itu, tersinggung bahkan di Kementerian Luar Negeri bahwa apa yang bunyi duluan keras itu kan Malaysia. Dia bilang harusnya Indonesia dong kasih perhatian, negara Muslim terbesar kok kita nggak respon gitu kan. Itu nyinggung sekali. Tapi kan problemnya gini, kembali ke poin saya di awal tadi. Rohingya itu cuma sekelompok orang yang kebetulan sudah ratusan tahun di sana, tapi tidak diberi hak hidup yang sama dengan suku yang lain. Myanmar itu terdiri dari lebih dari 152 suku bangsa. Sama seperti kita ada Jawa, ada apa segala macam. Rohingya itu satu suku yang ada di sana yang tidak diberi hak. Kenapa tidak diberi hak? Itu alasannya juga politis. Dan kita tahu Rohingya itu tinggal di daerah Arakan. Masuk Arakan itu adalah pintu masuk menuju ke Kunming, pipa gas dari Cina yang sampai hari ini itu membawa gas dari si Myanmar masuk ke Cina. Kemudian sebagian diekspor, dijual sampai ke negara-negara lain di Timur Tengah. Itu pelabuhan laut dalam, siapa yang invest? Bukan cuma Cina, ada India, ada Korea Selatan di situ. By the way, jadi kita ribut soal orang-orangnya yang dipindahkan itu, kita lupa ternyata ekonominya jalan. Anda tinggal zoom in aja, cari itu di browsing bisa dibuka ya. Special Economic Zone yang dibuat, namanya Kiok Piu, itu kan baik-baik saja. Duit masuk terus. Siapa investor terbesarnya? Singapura, Vietnam, Thailand. Ya. Jadi kita bicara di ASEAN soal Rohingya, ya pantas nggak jalan. Itu terjadi juga di Afghanistan. Afghanistan tadi di peta yang saya kasih di awal, Anda bisa lihat Afghanistan itu kan perlintasan juga yang sangat strategis. Sama strategisnya seperti Myanmar, walaupun dia landlocked, jadi nggak ada lautnya kan sama sekali. Tapi itu sebabnya dia dari dulu jadi sumber konflik karena dia perlintasan si Rusia untuk masuk sampai ke Asia. Demikian pula negara-negara Cina, India masuknya juga lewat situ. Nah sekarang anteng kan di bawah, walaupun kepemimpinannya di bawahnya rezim Taliban, kita lihat kenapa anteng, karena udah dibagi-bagi. Nah kita kan prinsipnya kemanusiaan, kita selalu mengedepankan WNI kita harus dilindungi di mana-mana. Kita itu termasuk satu negara pengekspor tenaga kerja yang besar. Jadi kalau kita mau tutup mata soal kemanusiaan, terus apalagi yang menjadi pegangan kita dalam bebas aktif tadi, apalagi gitu. Nanti orang kita diinjak-injak di negara lain, kita mau ngomong apa? Atau lebih parah lagi, jangan sampai kita sampai ketok-ketok nih Bu Dina. Karena kita lengah, kemudian konflik itu datang ke tempat kita atau menyingkirkan orang-orang di tempat kita atas nama investasi, ya kan? Dan kita nggak bisa ngomong apa-apa karena kita terlalu dibutakan oleh hegemoni bahwa investasi itu baik. Gaza, Anda lihatlah kasus Gaza juga. Sekarang apa? Sudah Elon Musk sudah datang ke sana. Terus rencananya apa? Dibangun ulang semua kan? Seakan-akan bersih gitu. Toh kemarin ribet lah di sana, berantakan di sana sini, banyak gerakan-gerakan yang bersenjata di sana. Kalau udah disapu bersih kan udah kelar, ditata ulang,
Gaza jadi tempat yang subur, makmur, dan segala macam. Are we heading to that direction? Apakah itu juga yang kita mau? Sekedar menghapus manusia dari muka bumi, lalu mengulang lagi dari awan, seakan-akan it's okay. Nah itu ya perjuangan Indonesia sekarang. Kita itu di era di mana kemanusiaan yang selama ini kita depankan, termasuk oleh Natsir, Hatta, dan lain-lain dulu, Bung Karno juga, itu yang dipertanyakan mau relevan. Kita mau jadi yang seperti apa? Begitu kita berubah identitas, kelar itu semua sejarah, nggak ada lagi relevansinya. Baru-baru ini ya Kemenlu merilis penyelesaian 200.000 lebih kasus WNI sejak 2014. Di antaranya ancaman hukuman mati, repatriasi dari zona konflik dan bencana alam, hingga kasus penyanderaan. Nah, bagaimana Ibu Dina ya melihat negara dalam melindungi WNI serta para pekerja migran Indonesia, termasuk soal pelayanan terhadap para WNI di luar negeri? Nah ini sebenarnya dari segi angka, saya nggak bisa bilang ini angka fantastis atau angka biasa-biasa saja atau sebenarnya kecil. Karena nggak pernah ada transparansi juga dari pemerintah. Kasus totalnya itu berapa? Kalau 200.000 kasus dari 250.000 kasus, kecil. Ya bagus lah ya. Itu kan 200 dari 250.000 ya. Tapi kalau 200.000 dari 5 juta kasus gitu kan, berarti kan kecil. Jadi jangan kita termakan lagi oleh kampanye sosmed ya, yang mengatakan itu seakan-akan sesuatu yang signifikan, tapi kita nggak dibuka informasinya soal yang lebih besar. Dan pertanyaan yang lain juga, kalau masalah itu berulang dari tahun ke tahun, berarti ada yang nggak jalan dong, sistemik dong. Dan itu belum selesai. Lah kok tugas kita kerjanya nyapuin setiap tahun 200.000 kasus kita sapu, tapi setiap tahun juga muncul 5 juta kasus misalnya. Then what? Karena kenyataannya, kalau saya ngalamin sendiri ya mendampingi teman-teman yang pekerja migran lewat studi maupun lewat pendampingan anti trafficking ya, karena saya waktu itu juga negosiator untuk isu HAM di ASEAN dan saya mengangkat isu soal trafficking ini. Pengalamannya adalah sangat minim kasus-kasus yang muncul itu ditangani berdasarkan hukum yang disasar. Jadi orang membayangkannya kita bisa menangkap para pelaku ini, mengadilinya dengan sistem TPPO gitu ya di Indonesia. Nggak bisa. Hanya 1 in a million lah yang bisa masuk sampai ke TPPO. Selebihnya itu biasanya kasus penipuan, kasus ini kan orang-orang pekerja migran ini biasanya berangkat berpikirnya kerjanya akan apa, ternyata lain lagi gitu kan. Atau sama sekali tidak digaji. Nah, itu kan sebenarnya dari prinsip human trafficking atau TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu jelas apalagi kalau mereka berangkatnya berkumpul, kemudian direkrut, bahkan dimintai uang, kemudian tidak ada kontrak atau kontraknya dirubah, itu sebenarnya sudah kalau dilihat sebagai satu runtutan kejadian, jelas itu TPPO. Tapi kan penegakan itu nggak ada. Penegakan itu tidak ada. Jadi saya agak keras kalau bicara soal diplomasi. Diplomasi kita itu untuk urusan WNI itu masih sebatas layanan konsuler. Kebanyakan kita melayani orang mau bikin visa atau notaris gitu ya ngurus ini. Atau kalau udah ada kejadian buruk, seperti ada jenazah harus dipulangkan, kita baru ngurus gitu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya preventif, itu belum ada progres sih. Kalau saya tanya mungkin lebih detail, Malaysia deh. Kita udah tanda tangan MOU baru. Dengan Malaysia berapa tahun lalu tuh. Sampai sekarang kan nggak ada progres. Sebenarnya apa hal yang membanggakan dari WNI kita di sana? Apakah sudah nggak ada masalah? Saya kira masih tetap ada. Ya, dalam forum-forum internasional, Indonesia tegas menunjukkan sikapnya terkait konflik Israel-Palestina. Namun, hingga saat ini kejahatan HAM di Gaza masih terjadi. Kemudian bagi Indonesia, aksi nyata apa yang bisa dilakukan? Silakan Bu Dina. Jadi gini, kalau kita bicara soal Gaza, ada beberapa perspektif yang harus kita taruh bersama ya. Satu sisi, yang bisa menyelesaikan masalah Israel-Palestina tentu harus Israel-Palestina sendiri, satu sisi. Satu cara yang dilakukan oleh Israel untuk mencegah itu terjadi adalah dengan memecah belah Palestina. Dicacah-cacah gitu, menjadi potongan kecil-kecil, betul-betul literally. Palestinanya udah terlanjur pecah-pecah kayak sekarang. Udah dicacah-cacah kemana-mana, dan bahkan banyak orang Palestina itu akhirnya kerja di Israel, memilih kerja di Israel dan menjadi warga negara Israel. Karena merasa nggak ada masa depan gitu kan di Palestina. Terus kita bisa apa?
Jadi kalau kita cuman bicara di forum-forum internasional, PBB, itu kita udah lihat lah limitnya seberapa, keterbatasannya apa. Karena mulai Dewan Keamanan PBB ada Amerika yang sudah pasti veto, ya kan? Yes. Kemudian kita mau ngomong sampai 5 tahun, 10 tahun lagi, kurasa Cina juga tetap aja diem aja. Dia nggak akan bunyi apa-apa lah. Nggak ada balancing apapun di lewat sana. Ngomong Dewan HAM juga sebatas normatif. Karena nggak bisa ada action yang dilakukan. Yang bisa melakukan sesuatu itu harusnya lewat Dewan Keamanan PBB karena dia bikin resolusi kemudian melakukan sesuatu. Jadi artinya udah buntu. Jadi pertanyaan saya sekarang, kita lihat konstelasi teman-teman kita di Timur Tengah. Termasuk di Afrika. Sekarang berani nggak kita masuk ke Yemen, misalnya? Wow. Karena itu negara yang jelas lagi diacak-acak sama ya Amerika kan. Kemudian kita berani nggak masuk mendekati lagi Suriah, Irak. Iran. Kemudian Yordania. Yordania itu punya masalah juga serius karena dia juga masalah perubahan tahta kekuasaan itu kan dia rentan di situ. Mesir. Ini Arab Saudi, kemudian Iran bahkan. Ini negara-negara yang konstelasi domestik politiknya udah nggak sama dengan buku-buku teori tahun 90-an. Yang jadul kan? Ya. Udah jadul. Jadi harus kita cari. Jawabannya harus kemana, lewat pintu yang mana dulu dibuka. Sama seperti dulu kenapa kita masuknya lewat India, Pakistan dulu kan. Untuk membuka jalur kita masuk ke Afrika, terus akhirnya mendekati Afrika Selatan. Afrika Selatan buka jalan, akhirnya dapat teman-teman lain di Afrika. Itu kan hanya dapat strategi itu sesudah duduk bareng nih para ahli-ahli ini. Yeah. We have to do the same now, gitu. Itu jawaban dari Bu Dena. Kalau Pak Michael melihat konflik Israel-Palestina saat ini? Nah, kita sih melihat itu sebagai isu kemanusiaan, itu yang paling penting ya. Oke. Dan posisi Indonesia adalah kita tidak bisa membicarakan kemerdekaan salah satu saja kalau tidak dua-duanya. Yang saya tahu, saya diskusi dengan beberapa teman, ya itu yang penting bagi kita. Itu hal yang harus kita perjuangkan pastinya. Tapi ya sama tadi disampaikan, ya posisi kita sekarang ini bagaimana? Kalau kita mau memperjuangkan lewat forum-forum multinasional, internasional yang ada, sepertinya mandek gitu-gitu aja. Iya. Ya ini perspektif sebagai seorang pemuda ya mungkin ya. Balik lagi, karena saya rasa sistem internasional yang ada sekarang ini mewarisi udah puluhan tahun yang lalu. Dewan Keamanan PBB, Bretton Woods System. Itu kan warisan yang udah lama, usang, menurut saya tidak sesuai dengan realitas sekarang. Kalau kita tidak di posisi yang kuat, gimana kita bisa mendorong ada reformasi? Itu yang Pak Ganjar juga sampaikan waktu debat bicara soal ASEAN. Kan waktu itu Pak Anies bilang, kita kalau bicara Laut Cina Selatan tidak bisa tidak membahas ASEAN, harus ada konteks ASEAN. Pak Ganjar jawabnya apa waktu dikasih komentar itu? Betul, ASEAN itu penting. Tapi kalau kita tidak punya posisi yang kuat, bagaimana kita bisa menggerakkan yang lain? Karena sekarang ya, dan dari dulu lah, saya rasa dalam sejarah dunia selalu, ya bagaimanapun kekuatan itu nyata gitu. Power is power, kalau istilahnya Game of Thrones. Power is power. Kalau tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan militer, akan sulit kita untuk bisa mendorong reformasi yang kita harapkan. Tapi saya setuju dengan pendapat juga bahwa ya kita lebih dari itu. Kita tidak bisa sekedar menggunakan kekuatan hard power, tapi ada satu ide, cita-cita, tadi yang saya sebut juga empati, sebagai salah satu bangsa yang pernah dijajah juga, bangsa yang mengalami tantangan perkembangan ekonomi juga, untuk kita bisa menggalang satu solidaritas yang luas. Tapi lebih dari itu, power is power, kita harus punya itu. Baik, nah ini soal jelang Pilpres nanti. Jadi para pasangan Capres dan Cawapres telah memaparkan ya, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Michael. Jadi berbagi visi misinya terkait geopolitik, hubungan internasional, serta politik luar negeri. Nah, bagaimana Pak Michael ini menilai hal ini ya, dan dapat menjadi solusi bagi kebijakan politik luar negeri di masa depan? Dan saya akan bilang bahwa di dalam perdebatan kemarin, rasanya Capres yang bicara sampai level itu cuma Pak Ganjar. Bicara soal konteks ASEAN, bicara soal konteks dunia gitu. Bahkan ya Pak Ganjar juga punya satu cita-cita, Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Tentu banyak orang pasti bisa, ya mungkin sanksi ya, mana mungkin sih bisa gitu. Kita ini ya siapalah dibandingkan dengan China dan Amerika gitu. Tapi ada satu keinginan yang kita ingin wujudkan, dan ini adalah cita-cita di pembukaan Undang-Undang Dasar kita juga. Untuk bisa mewujudkan itu, kita harus punya kekuatan gitu. Dan kita harus di posisi di mana Indonesia punya pengaruh, baik itu hard power ataupun soft power. Ataupun ya secara ide dan cita-cita tersebut, di mana kita mendorong supaya ada reformasi institusi-institusi dunia. Oke, ini terakhir untuk
Bu Dina, jadi untuk penutup perbincangan kita nih, gagasan progresif apa yang ingin Bu Dina lantangkan ya terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia? Tidak sampai 1 menit, silakan Ibu Di. Kita harus mau mulai dari bawah lagi untuk membangun kepercayaan dari negara-negara terdekat, mulai dari yang paling dekat di perbatasan kita, Papua Nugini, kemudian Timor Leste, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand. Kita berani melihat lagi mereka lebih dari sekedar apa yang sudah pernah dibicarakan di forum-forum, tapi melihat mereka sebagai mitra-mitra untuk mengangkat daya influence kita ya, daya pengaruh kita, yang kemudian bisa kita gunakan untuk bergerak lebih lagi di tingkat internasional. Ke depan ini akan muncul polar-polar baru yang saling nggak ketemu satu sama lain. Jadi Indonesia butuh modalitas besar. Kalaupun itu terjadi satu hal yang keras di tingkat internasional, kita siap. Luar biasa. Ini menarik sekali dan seru ya topik pembahasan kita kali ini. Jadi berbagai gagasan dan pemikiran bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan peran mewujudkan tata dunia baru serta mewujudkan visi politik bebas aktif. Semoga gagasan progresif yang kita bahas hari ini dapat memberikan inspirasi. Terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Saya Fandi Soekarno mewakili Bu Dina dan Mas Michael. Sampai jumpa dan terima kasih.